Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video hari ini kita nggak akan membahas IHSG, kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada ya teman-teman. Dan hari ini kita akan bahas dari Big Banks ya. Ada 4 bank yang akan kita bahas, dan yang pertama yang akan kita bahas adalah saham Bank BCA. Saham Bank BCA pada closing perdagangan Jumat yang lalu ditutup menguat 2,96% dengan closing di area 8.700. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman dari area 8.000, di mana sempat mencetak high sampai kisaran area 8.850. Saat ini Bank BCA bergerak sangat baik ya, karena bisa kita lihat di sini juga terdapat sebuah pola yaitu rounding bottom, dan rounding bottomnya sudah berhasil di retest, di mana area supportnya itu dari area 8450 sampai area 8350. Jadi pada hari Kamis itu di area 8400 akhirnya berhasil mantul dan kembali mengalami kenaikan. Pada perdagangan esok harusnya dengan closing di high ada potensi kembali menguat. Dan yang menarik adalah kita akan ukur dulu untuk target kenaikannya. Kita letakkan di area breakout 8450, harusnya bisa naik sampai kisaran 8900. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya Bank BCA kembali melanjutkan kenaikannya, menyelesaikan target sampai area 8.900, maka saham Bank BCA berpotensi membuat cup and handle pattern, yang artinya saham ini ada potensi kembali melanjutkan penguatannya menuju area resisten yang ada di atas. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman, kalau mau menyelesaikan target kan harus naik sampai ke area 8.900. Dan kalau mau naik ke 8.900 tentu harus bisa breakout dari 8850. Dan kalau misalnya mengkonfirmasi cup and handle pattern, ada potensi naik setidaknya sampai area 9.700. Berarti akan mencetak new all time high kalau misalnya bisa naik sampai area tersebut. Yang jelas, posisi sekarang Bank BCA bergerak sangat baik setelah mengalami penurunan yang cukup dalam dari area all time high di kisaran 9.400 turun sampai area 8.000 ya beberapa waktu yang lalu, di mana penurunannya juga dikarenakan IHSG juga terus merosot. Artinya sempat turun 14,93%, sekarang sudah bergerak kembali naik. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi ya, 8.450, 8.350 itu kesempatan yang baik untuk buy on weakness. Tetapi kalau kemudian teman-teman maunya buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi saham Bank BCA bisa closing di atas 8.850. Karena ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya menuju area all time high 9.400 ataupun menuju ke area targetnya yaitu 9.700 untuk menyelesaikan target dari cup and handle pattern. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BNI. Saham Bank BNI juga pada perdagangan Jumat yang lalu ditutup menguat ya teman-teman. Setelah beberapa waktu yang lalu juga Bank BNI sempat tertekan. Closing minggu lalu
mengalami kenaikan 2,2% setelah bisa kita lihat bersama dari tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2 itu Bank BNI berhasil bertahan di atas area 9.050. Jadi setelah 3 hari berhasil bertahan, akhirnya Bank BNI kembali melanjutkan penguatannya. Bank BNI sendiri ketika breakout dari 9.050 pada tanggal 24 Januari sudah mengkonfirmasi sebuah pola yaitu inverted head and shoulders dan targetnya udah diselesaikan menuju ke area 9.600. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang Bank BNI berhasil melanjutkan kenaikannya menuju ke area resisten di kisaran 9.600, maka Bank BNI juga berpeluang membentuk sebuah pola yang mirip dengan Bank BCA yaitu cup and handle pattern. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adalah area cup-nya dengan area low-nya tuh sampai di 8425 dan ini adalah area handle-nya, di mana handle-nya itu mampu bertahan di atas area support di 9.050. Jadi untuk area supportnya kita bisa gunakan 9.050 sampai 8.975. Semisal Bank BNI ternyata kuat lalu melanjutkan kenaikannya breakout area 9.600, maka ini menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk Bank BNI. Karena kalau kita ukur bersama dari area 8.425 sampai area 9.600, lalu kita letakkan di area semisal berhasil breakout, itu ada potensi bagi Bank BNI setidaknya bisa naik sampai area 10.800. Walaupun memang tidak akan mengalami kenaikan secara garis lurus naik ke atas, tetapi jelas bahwa Bank BNI memiliki potensi untuk kembali menguat jika berhasil breakout area resisten. Jadi teman-teman, kalau mau buy on weakness, kalau dikasih kesempatan untuk membeli Bank BNI ataupun dikasih kesempatan koreksi, pada perdagangan-perdagangan mendatang silahkan dipantau area 9.000. Di kisaran 9.050 sampai 8.975. Kalau ternyata teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika Bank BNI-nya berhasil closing di atas area 9.600. Kalau bisa breakout dari 9.600 mengkonfirmasi cup and handle, ada potensi melanjutkan penguatannya menuju area 10.800. Dan yang menarik juga teman-teman, kalau misalnya bisa breakout dari 9.600, maka resisten berikutnya ada di kisaran area 9.900. Dan kalau bisa breakout juga, akan ada pola-pola lanjutan yang mungkin terbentuk dari pergerakan saham Bank BNI. Bank BNI sendiri kita akan lihat di monthly time frame. Kita akan lihat bahwa area all time high-nya sendiri ada di kisaran 10.250. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk melanjutkan kenaikan, ini merupakan sebuah hal yang positif ya teman-teman. Setidaknya kalau bisa naik sampai 10.800, artinya Bank BNI akan mencetak all time high, di mana beberapa saham big banks yang lain, baik itu BCA, Mandiri, dan BRI sudah mencetak all time high terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman pantau untuk Bank BNI, kalau dikasih kesempatan koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri pada daily time frame ditutup mengalami penguatan 2,06% ya, dengan closing di area 9.925.
Bank BNI sendiri juga sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan beberapa waktu yang lalu, sebelum akhirnya berhasil kembali mengalami kenaikan kembali. Kalau kita ukur penurunan Bank Mandiri dari area all time high di 11.000 lalu turun sampai kisaran 8.900-an, tepatnya 8.925, itu artinya Bank Mandiri sudah mengalami penurunan setidaknya 18,94%, di mana low-nya tuh sampai area 8.900. Dan yang menarik adalah teman-teman, Bank Mandiri sekarang bergerak dengan sangat baik ya, di mana area resisten terdekat daripada Bank Mandiri itu berada di area 10.150. Kalau misalnya Bank Mandiri berhasil melanjutkan penguatannya, maka Bank Mandiri berpotensi membuat inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder-nya. Lalu yang di sebelah tengah ini adalah head-nya, di mana area head-nya itu menyentuh area low di kisaran 8.900. Lalu yang di kanan ini adalah potensial area right shoulder-nya, di mana pada hari Kamis tanggal 2 Februari ditutup dengan doji, dikasih doji dengan open sama dengan closing. Open di 9725 dan closing di 9725. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang Bank Mandiri berhasil breakout 10.150, maka akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders. Inverted head and shoulders-nya sendiri memiliki potensi kenaikan ya. Kita akan letakkan di area breakout-nya itu ada potensi mengalami penguatan kembali, setidaknya menuju ke area 10.000 ataupun 11.400. Menjadi sebuah hal yang sangat positif sekali jika Bank Mandiri berhasil mengalami penguatan kembali. Artinya akan mencetak new all time high kalau misalnya terkonfirmasinya sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders dengan target ke 11.400. Kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, bisa gunakan area support yang ada di sini di kisaran area 9.650 sampai area kisaran 9.500. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, area tersebut adalah area yang cukup baik untuk bisa buy on weakness saham Bank Mandiri. Dan kalau misalnya teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu Bank Mandiri bisa mengkonfirmasi breakoutnya dari area 10.150, yang artinya mengkonfirmasi inverted head and shoulders dan bisa naik ke area yang jauh lebih tinggi. Perlu diingat bahwa Bank Mandiri ketika mengalami penurunan membuat gap down ya, di kisaran area 10.400 sampai area 10.250. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan nutup gap, artinya berhasil breakout dan ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya beberapa waktu ke depan. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dan area resisten daripada Bank Mandiri. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BRI. Bank BRI pada closing perdagangan hari Jumat yang lalu ditutup mengalami penguatan sebesar 3,26%. Akhirnya berhasil breakout area resisten di kisaran 4.680 setelah sebelumnya beberapa waktu tertahan di area tersebut. Bank BRI sendiri dengan mengalami kenaikan breakout resisten mengkonfirmasi membentuk ascending triangle.
Kurang lebih seperti ini untuk ascending triangle-nya, dan ada potensi jelas setidaknya untuk mengalami penguatan sampai ke area all time high ataupun ke area resisten di kisaran area 5.000-an. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya teman-teman bagi Bank BRI. Nah, bisa kita lihat bersama ya. Ascending triangle-nya memiliki target setidaknya menuju ke area 5.000 ataupun bisa kembali menyentuh area resisten sekaligus area all time high daripada Bank BRI. Setelah mengalami penurunan yang juga cukup signifikan ya. Kalau kita ukur setidaknya Bank BRI mengalami penurunan itu sampai 13,28%, di mana area low daripada penurunan beberapa waktu yang lalu ada di kisaran 4.360. Dan kalau misalnya Bank BRI-nya mengalami koreksi, dia turun untuk retest daripada area neckline ascending triangle, teman-teman bisa buy on weakness dari 4.680. Teman-teman bisa spare setidaknya sampai 4.630. Ataupun sampai 4.600 juga nggak ada masalah. Setidaknya tidak closing di bawah area 4.600. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita spare sampai area 4.600, kalau dikasih koreksi lalu lanjut naik. Kalau misalnya tidak dikasih koreksi, potensinya sebenarnya sekarang sudah berhasil breakout. Target kenaikannya setidaknya menuju ke area 5.000. Dan kalau teman-teman mau lihat apakah Bank BRI berhasil mencetak all time high kembali atau enggak, kita akan pantau bersama ya. Di mana perdagangan-perdagangan mendatang harusnya beberapa banking kita, khususnya big banks kita, bisa bergerak kembali uptrend ya, kembali mengalami kenaikan. Uptrendnya memang uptrend, tapi memang sempat mengalami koreksi yang cukup signifikan beberapa waktu terakhir. Jadi kalau kembali mengalami penguatan, itu menjadi hal positif bagi kita dan bagi pergerakan IHSG juga, sehingga IHSG bisa bergerak kembali mengalami kenaikan setelah sebelumnya koreksi cukup dalam. Jadi untuk Bank BRI, teman-teman silahkan pantau dari area 4.680 sampai setidaknya 4.600. Semoga tidak closing di bawah 4.600, karena kalau closing di bawah 4.600 akan membatalkan ascending triangle-nya. Untuk targetnya setidaknya menuju ke area 5.000. Ataupun akan mencetak all time high kembali jika bisa breakout dari 5.030. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari sektor big banks kita. Yang pertama adalah Bank BCA, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank BNI, dan yang terakhir adalah Bank BRI. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan lakukan cek dan recheck kembali. Kalau ternyata analisa yang diberikan tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk join di channel Telegram dan untuk follow akun Instagram di @jurnalricharddarmawan. Semua linknya ada di deskripsi, jadi silahkan teman-teman kalau mau join atau mau follow, sekiranya akun ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.